Halo dan salam jumpa kembali anak-anak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, dalam muatan IPA. Kita mulai ya. Beberapa aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari memanfaatkan anggota tubuh seperti menulis, melempar bola, makan, menendang bola, atau bersepeda. Anggota tubuh dapat bergerak karena adanya otot dan tulang. Untuk menjaga agar otot dan tulang tetap kuat, kita harus makan dan minum yang sehat. Jangan lupa harus berolahraga secara teratur. Makanan yang baik untuk pertumbuhan tulang dan otot antara lain susu, daging, sayur mayur, dan telur. Jangan lupa sebelum memulai makan, anak-anak harus berdoa. Selain untuk alat gerak, tulang juga berfungsi untuk menopang tubuh, memberi bentuk tubuh, dan tempat melekatnya otot. Berdasarkan bentuknya, tulang dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu tulang pipi dan yang kedua adalah tulang pipa. Contoh tulang pipi yang pertama adalah tulang telapak tangan. Dan contoh yang kedua adalah tulang rusuk. Contoh tulang pipa yang pertama adalah tulang paha. Dan contoh tulang pipa yang kedua adalah tulang lengan. Berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah tulang rawan, yang kedua adalah tulang keras. Rawan artinya lembut. Contoh tulang rawan adalah tulang telinga. Nah, untuk membuktikannya, sekarang coba anak-anak pegang telinga anak-anak yang kanan dan yang kiri. Sekarang coba dirasakan, lembut atau keras? Lembut bukan? Nah, karena itulah tulang telinga disebut juga dengan tulang rawan. Contoh tulang keras adalah tulang tengkorak. Nah, yang di kepala kita. Alat gerak manusia berupa lengan dan kaki, tersusun dari tulang-tulang. Nah, ini adalah contoh tulang lengan. Kita akan melihat tulang-tulang apa saja yang terdapat pada tulang lengan. Kita mulai dari yang paling atas, ada tulang lengan atas, kemudian ada tulang hasta, ada tulang pengumpil, ada tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan yang terakhir adalah tulang jari tangan. Sementara untuk kaki, ada tulang panggul, ada tulang paha, ada tulang tempurung kaki, ada tulang betis, ada tulang kering, ada tulang pergelangan kaki, ada tulang telapak kaki, dan ada tulang jari kaki. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Seperti yang kita ketahui, otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot terdapat hampir di seluruh tubuh manusia, termasuk tangan dan kaki. Secara umum, otot
terdiri dari 3 jenis, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Otot polos adalah otot yang mampu menggerakkan anggota tubuh tanpa kita kendalikan. Iya, tanpa kita kendalikan. Contohnya, lambung yang mencerna makanan. Ketika anak-anak makan nasi, makan kue, atau makan permen, saat makanan-makanan itu masuk ke dalam perut kita, maka lambung akan otomatis mencerna makanan tersebut. Yang kedua, otot jantung. Otot jantung adalah otot yang menggerakkan jantung. Seperti ini contohnya. Berikutnya, otot lurik. Otot lurik menggerakkan anggota tubuh sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, menggerakkan tangan dan menggerakkan kaki. Nah, kita telah mengetahui bahwa tulang dan otot bekerja secara bersama-sama. Tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Nah, tapi tahukah anak-anak, tulang yang satu dengan tulang yang lainnya dihubungkan oleh... Ada yang tahu nggak? Bingung? Nah, tulang yang satu dan tulang yang lain dihubungkan oleh sendi. Nah, ada 5 macam sendi. Yang pertama, sendi geser, sendi engsel, sendi putar, sendi peluru, dan sendi pelan. Ini adalah contoh sendi putar. Sendi ini terdapat pada tulang leher dan tulang tengkorak. Sendi ini bisa digerakkan memutar. Berikutnya ada sendi engsel. Lihat, bentuknya seperti engsel pada pintu atau pada jendela. Sendi ini contohnya terdapat pada tulang lutut. Sendi ini hanya bisa bergerak ke satu arah saja. Berikutnya adalah sendi peluru. Sendi ini adalah tempat bertemunya tulang yang berbentuk seperti bola dan tulang yang berbentuk seperti mangkok. Kita akan melihat sekali lagi. Perhatikan. Nah, yang berwarna biru adalah tulang yang berbentuk seperti bola, dan yang berwarna ungu adalah seperti mangkok. Sendi ini dapat bergerak ke semua arah. Nah, sendi ini biasanya terdapat di lengan. Karena itu adalah anak-anak bisa menggerakkan lengan anak-anak ke semua arah. Bisa diputar, bisa ke arah belakang, ke arah depan, ke atas, atau ke bawah. Berikutnya ada sendi pelana. Sendi ini terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Sendi ini dapat digerakkan ke dua arah. Nah, yang terakhir adalah sendi geser. Sendi ini terdapat di antara tulang pergelangan kaki. Sesuai dengan namanya, gerakan sendi ini terbatas, hanya untuk menggeser. Selain sendi, otot juga memiliki macam-macam gerak. Yang pertama adalah gerak menekuk atau meluruskan. Gerak menekuk atau meluruskan dilakukan pada bagian sendi engsel dan pelana. Contohnya gerakan lutut atau gerakan siku. Yang kedua adalah gerak menurun atau menekan ke bawah. Contohnya, gerakan menghentakkan kaki atau menekan benda. Berikutnya adalah gerakan menaikkan. Gerakan ini dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh. Misalnya,
Gerakan pada saat mulut terbuka dan menutup kembali. Hal ini terjadi karena naiknya tulang rahang bawah yang semula di bawah kembali ke atas. Gerakan memutar. Gerakan ini dilakukan oleh sendi putar dan sendi peluru. Contohnya, gerakan kepala yang menengok ke kanan dan ke kiri. Yang terakhir adalah gerakan menjauh dan mendekatkan tubuh. Gerakan ini dilakukan dengan menjauhkan atau mendekatkan tubuh. Contoh, gerakan merentangkan tangan atau menggerakkan kaki ke arah samping kanan dan samping kiri. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pelajaran hari ini dapat membantu anak-anak untuk belajar di rumah. Nah, jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap rajin belajar, jangan lupa berolahraga. Sampai jumpa.